Kembali lagi dengan kami di Radio Jamir episode 2 Resti Ayu Jasa Bicara. Siapa ya? Kalau kemarin di episode 1 orang nomor 1 di Jasa. Berarti yang sekarang orang nomor 2. Oke, sudah hadir di depan kita Bapak Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Puasa ya Pak? Insyaallah. Hari ini tampilannya beda kayaknya Pak. Ya, kebetulan hari ini hari Kamis, sesuai dengan aturan yang ada kita menggunakan pakaian dinas lapangan. EDL ya Pak? Iya, udah dari tahun lalu ya Pak diberlakukan ya. Wajib dipakai setiap hari Kamis ya Pak. Iya Pak. Mohon izin Bapak sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Mungkin Sobat Adiaksa belum tahu nih, mungkin masih asing ya, karena kayaknya Bapak baru berapa bulan Pak udah bertugas di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Iya, terima kasih rekan-rekan sekalian untuk Sobat Adiaksa, bahwa saya Adi Jaya Ismanto SHMH menjabat Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ini sejak bulan November tahun 2023. Jadi mulai dari 2023 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan ya Pak? 5 bulan seperti ya. itu. Ininya perkenalan diri, mungkin sebelumnya Bapak tugas di mana Pak? Apa kan udah 5 bulan di sini, jadi sebelum November di luar Sumatera atau di luar atau di mana Pak? Oh ya, sebelumnya saya memang lulus di kejaksaan ini sekitar tahun 2009, TMT 1 Desember 2009. Jadi penempatan CPNS saya pertama kali itu di cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempah. Itu berada di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Oh, Kejati Kepri berarti ya Pak? Iya, oh, iya, di cabangnya. Kemudian setelah itu saya pindah lagi di Kejaksaan Tingginya Kepulauan Riau. SP ya Pak waktu itu? SK juga. Oh, SK juga. Kemudian 5 tahun di Kepulauan Riau, saya dimutasi lagi di Kejaksaan Negeri Batubara. Itu udah PPJ Pak? Itu belum. Oh belum, masih calon jaksa. Oh masih calon jaksa di Batubara Sumatera Utara ya Pak. Terus PPJ-nya tahun berapa Pak? PPJ, alhamdulillah saya lulus pendidikan jaksa itu tahun 2017 dan mendapat penempatan jaksa di Kejaksaan Negeri Simalungun. Oh, Simalungun, geser dikit aja nih berarti ke sini. Betul. Jadi masih disebut. Iya betul sekali. Alhamdulillah. Jadi artinya pada waktu penempatan di Simalungun itu saya kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Jaksa fungsional. Jaksa fungsional di sana. Jadi sejak September 2017 sampai dengan November 2023 yang kemudian pimpinan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjabat sebagai Kepala Subbagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Mungkin udah hampir 15 tahun juga ya Pak mengambil di kejaksaan ya Pak. Ini Pak, Bapak bawa SSP apa gimana nih? Dari perkenalin dulu nih Pak. Kakak cantik kita. Ini perlu juga kami sampaikan bahwa bidang pembinaan itu tidak bisa jalan sendiri. Artinya saya selaku Kasubagin tidak bisa melakukan tupoksi pembinaan itu saya sendiri gitu. Artinya saya dibantu oleh kaur kepala urusan yang ada di bidang saya. Hari ini saya membawa salah satu PLT ya, kepala urusan kepegawaian yang paling cantik gitu. Iya, cantik banget soalnya Pak. Bisa memperkenalkan diri sendiri aja kali ya. Halo Insan Adiaksa dong. Kenalin
kenalin, aku Agini Citari Miriadi, Eskom. Aku tamatan dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Di Kejaksaan itu formasinya Pranata Komputer. Tapi karena sebenarnya aku fungsional Pranata Komputer, tapi karena di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai itu kepegawaiannya lagi kosong, jadi sekaligus lah menjabat juga sebagai PLT ya. Kalau kosong bisa daftar berarti Pak? Karena kosong ya kan? Oke, ini berarti bagian pembinaan ini yang ngurus absen kita gitu. Yang potong-potong gaji ya. Oke, baju PDL udah. Sekarang pembinaan Pak, mungkin Sobat Adiaksa tuh masih pembinaan itu apa gitu kan Pak? Karena kalau kita mungkin kalau yang udah lama berkarir di kejaksaan kurang lebih pasti tahu karena beda gaji kan dan pembinaan nih. Mungkin Sobat Adiaksa di rumah di seluruh Indonesia tuh masih kurang paham Pak. Bapak bisa kasih sedikit lah Pak pandangan pembinaan biar orang langsung oh ini pembinaan seperti ini. Silakan Pak. Jadi terima kasih Sobat Adiaksa, bahwa bidang pembinaan ini mempunyai tugas untuk perencanaan baik itu perencanaan kerja, program kerja maupun program anggaran. Nah, selain program kerja dan anggaran, juga kita terkait kepegawaian. Jadi kepegawaian yang ada di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ini itu kita bilang yang di bawah bidang pembinaan. Diurus gitulah Pak ya. Karena kita baik absensi, kehadiran, disiplin pegawai itu menjadi tanggung jawab bidang pembinaan seperti itu. Makanya Pranata Komputer kayaknya harus ada ya Pak di bidang pembinaan. Iya, karena kita absen aja sekarang kan harus mobile kan Pak. Semuanya persuratan apalagi di aplikasi di itu ada kan? Banyak banget kan yang digitalisasinya Pak gitu. Oh ya benar sekali. Kalau misalnya Pranata Komputer itu seperti Ibu Agi ini sampaikan, karena sekarang kita absen saja sudah menggunakan digitalisasi. Jadi kita tidak bisa lagi terlambat, karena terlambat juga kita akan dilakukan pemotongan remunerasi. Misalnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 ini tahun 2021 ini, bahwa kita itu jam kerja itu jam 8 untuk selama Ramadan ini. Kalau nanti telat akan dipotong remunerasinya 1%. Tunjangan kerjanya ya Pak. Itu nanti yang menghitungnya berarti bagian pembinaan Pak. Iya. Itu bagian apa Pak? Tapi kalau untuk terkait lebih teknisnya mungkin Ibu Agi bisa menjelaskannya seperti itu. Pemotongan gaji. Ini kita bahas pemotongan gaji. Kayaknya judulnya pemotongan gaji. Menghindari pemotongan gaji ya. Ya silakan Bu Agi. Remu. Nah, kalau gaji itu kan memang udah mutlak, itu nggak bisa dipotong. Itu berapa dispensasi telatnya? Kalau telat itu nggak ada dispensasinya, bahkan semenit aja itu akan dipotong 1%. Berarti bagian kaur kepegawaian itu kalau di pembinaan itu tupoksi kan ada khusus tuh, Bapak kan kasih babin, bawahnya berarti ada kaur kepegawaian, terus ada kaur apa lagi Pak? Kalau di strukturnya? Untuk di pembinaan itu dia ada kaur tata usaha dan kepegawaian, ada juga kaur perlengkapan, ada kaur keuangan, juga ada kaur daskrimti. Oh, ada 4 kaur ya Pak? 4 kaur. Itu bendahara di luar dari 4 kaur ini Pak? Ya dia tersendiri berarti bendahara ya, karena tersendiri dia. Itu struktural juga ya kalau bendahara ya, karena ada pengeluaran, ada pemasukan juga ya, beda juga. Bendahara penerimaan. Oh ya penerimaan ya, beda berarti posisinya ya. Kalau tupoksinya masing-masing Pak, kalau secara garis besarnya itu bedanya apa ya? Karena kalau kepegawaian kita taunya berarti ngurusin absen. Terus apa lagi Gi? Kalau peralatan apa lah ya? Reski taunya apa? Kalau kepegawaian, aku taunya gaji, absen. Absen sama gaji juga sih memang. Terus kalau bendahara paling anggaran. Atau mungkin bisa kasih sedikit garis besarnya aja tupoksi ininya. Jadi kalau untuk kaur kepegawaian itu dia mempunyai tupoksi terkait dengan kepegawaian, misalnya tadi masalah kehadiran,
atau nanti ada yang mau usul pangkat atau gaji berkala. Kita kan ke pembinaan itu ya. Kemudian kalau untuk kawal keuangan dia ya sesuai dengan namanya keuangan, dia mengurusi tentang keuangan, anggaran gitu ya, anggarannya. Kemudian kalau untuk terkait dengan kawal perlengkapan, ini kan kita ada aset-aset nih. Nah, dialah yang mendatai nih. Dia jadi aset pemeliharaannya ya Pak. Di aset sarana prasarana ini dialah yang nanti melaporkannya, mendaftarkannya ke BMN ya, ke BMN. Termasuk podcast ini ya Pak? Iya. Iya. Oh, di bawah naungan pembinaan juga. Terus apa lagi tadi kalau di satu lagi? 4. Ada Daskrimti dan perpustakaan. Nah, itulah nanti yang mengelola perpustakaan yang ada maupun Daskrimti tadi tentang teknologi informasi. Seperti itu. Baru ada bendahara sama kalau masukan tadi ya. Iya, kalau bendahara itu kan tugasnya ada bendahara penerimaan, dialah yang bendahara penerimaan ini dia yang mengatur tentang penerimaan keuangan, misalnya PNBP di sana ya, PNBP. Itu kayak uang-uang biaya perkara terdakwa kita gitu. Itu masuk ke situ ya. Betul itu. Kalau saya sebelumnya saya memang kurang mengetahui kan Pak. Jadi kita bayar nih biaya perkara ketika eksekusi. Jadi sebenarnya uangnya kemana ya kan kita nggak tahu. Ternyata penerimaan ya yang itu disetor ke kas negara gitu. Betul, ya Pak. nah, itu wajib kita setorkan. Bisa dijelaskan Pak, kira-kira di 4 KAUR tersebut jabatannya seperti apa ya? Syaratnya ya. Iya benar. Pak. Iya, jadi perlu juga kita sampaikan, memang awalnya itu di pembinaan itu ada 4 KAUR, tapi pimpinan telah menyederhanakan seperti itu. Jadi menyederhanakan menjadi 2 KAUR, yaitu jadi yang tadi urusan tata usaha dan kepegawaian itu digabung dengan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak. Oh iya, disederhanakan, cuman tupoksinya tetap berjalan. Tapi menjadi 1 KAUR. Satu orang. Iya, Kemudian yang kedua ada urusan perlengkapan dan Daskrimti dan perpustakaan. Jadi digabung juga tuh Pak. Jadi ada 2 KAUR di struktur Kejaksaan Negeri seperti itu. Tapi kalau tupoksinya tetap aja sesuai Daskrimti, perpustakaan tetap aja dalam pengelolaan KAUR ini gitu ya, ruang lingkup KAUR ini gitu. Iya benar. Gitu. Hanya saja digabung gitu. Iya, ini kenapa yang KAUR kepegawaiannya kosong kan Mbak Agi ini kan masih PLT kan Pak? Iya. Itu sebenarnya ada syarat kepangkatan apa gimana Pak untuk menduduki KAUR kepegawaian? Iya, jadi rekan-rekan sobat Adiaksa bahwa kalau terkait dengan jabatan itu sebenarnya adalah amanah yang diberikan oleh pimpinan. Artinya walaupun kita sama-sama pegawai, belum tentu juga semua pegawai ini mendapatkan jabatan. Artinya apa? Sangat beruntung dan berbanggalah bagi pegawai yang diberikan amanah oleh pimpinan untuk menjabat satu jabatan tertentu. Tapi perlu kami sampaikan bahwa untuk menduduki satu jabatan itu memang ada aturan-aturannya, seperti tadi minimal pangkat. Jadi kalau untuk jabatan KAUR seperti yang Bu Agi jabat ini, dia harus minimal golongan 3A. Golongan 3A gitu seperti, ya Pak. Seperti itu. Tapi kalau basic pendidikan nih Pak, karena kan tadi Bapak bilang kan non teknis, apakah harus lulusan SMA yang bisa untuk di bagian pembinaan, atau yang posisi apa tuh kalau CPNS Pak, D3 keuangan, sarjana hukum kan pasti kejaksaan nih kalau CPNS kan, atau D3 administrasi negara itu kan ada tuh kalau di ini, itu ada spesifiknya nggak Pak? Apa tuh? Maksudnya kalau ini harus pembinaan harus ini gitu, gimana Pak? Kalau keadaannya sekarang aja deh faktanya. Jadi begini Sobat Adiaksa. Selama ini kami mendengar di masyarakat bahwa kalau di kejaksaan itu apakah harus sarjana hukum? Iya. Nah itu perlu kami sampaikan bahwa di kejaksaan itu tidak harus sarjana hukum. Artinya untuk menjadi pegawai kejaksaan. Ya benar. Untuk menjadi pegawai kejaksaan. Tapi kalau untuk menjadi jaksa, selama ini yang menjadi persyaratan mutlaknya adalah harus sarjana hukum. S1, jadi seperti itu, S1. Jadi kalau misalnya di pembinaan sendiri, apakah harus dari sarjana hukum? Tidak.
seperti Ibu Agi ini dari sarjana komputer, baru ada lagi perlengkapan kita itu dari D3 perpajakan. Oh, perpajak loh, malah perpajakan loh di situ. Ada perpajakan. Iya. Terus apa lagi Pak yang Ada sekarang? juga dari D3 sekretaris. Oh, sekretaris, iya. Oh, karena bagian sekretariat juga di bawah naungan pembinaan ya. Pembinaan, Oh, gitu. seperti Ini itu. info penting sih sama untuk sobat Insan Adiaksa ya. Iya, yang berminat siapa tahu. Oke, kita sampaikan aja nih sekalian ya. Bukan promosi kan Pak, Betul. tapi kan untuk menambah pengetahuan ya kan Pak. Betul. Karena memang benar spesifikasi atau spekulasi orang di luar sana kan kejaksaan itu ya harus jaksa. Jadi jaksa ya harus sarjana hukum. Jadi banyak adik-adik kita nih, boleh nggak sih Kak yang non sarjana hukum daftar kejaksaan nanti jadi apa gitu. Ini harus tonton banget ini episode kedua ya. Betul. Oke sobat Adiaksa, harus ditonton, stay tune sampai selesainya video ini nanti yang episode 2 Rayuan Jabir ini. Karena Pak Kasubagbin kita akan memberikan informasi banyak nih. Tadi udah non jaksa atau non sarjana hukum bisa daftar kejaksaan. Udah ada gambarannya nih bagi kalian yang berminat. Semoga ya tahun ini ada pembukaan CPNS Kejaksaan Agung ya Pak. Jadi nanti yang memang lulusan SMA pun kan ada posisinya ya Pak. Tapi nanti yang D3 sekretaris atau D3 perpajakan, administrasi negara, administrasi niaga gitu kan Pak. Bisa ke gabung aja bersama kami kan. Pendidikan dokter juga bisa kan? Oh iya, karena ada kliniknya juga klinik kan. kita, ya. Oh sekarang juga kita udah ada klinik kan Pak. Iya. Dan juga jangan putus asa buat teman-teman yang yang tamatan SMA, SMK. Mereka juga bisa mendaftar kan? Yang SMK juga ya Pak Iya, sekarang ya. betul. Oh. Come with join informasi ya. with us. Iya. Jadi apalagi nih Pak, udah struktur udah tadi ya. Kira-kira kalau pembinaan ini Pak, inovasi kedepannya apa Pak? Nah, jadi ini Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai itu banyak membuat inovasi-inovasi, terutama kita sampaikan yang di bidang pembinaan saja ya. Di bidang pembinaan saja kita untuk sarana dan prasarana itu kita di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ini ada ruangan perpustakaan juga ada. Artinya terbuka juga untuk umum. Jadi siapa saja yang mau datang ke Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ini bisa membaca. Itu ada ini nggak Pak? Harus anak sekolah atau mahasiswa terserah Pak. Berarti bebas untuk umum. Bebas. Berarti buku-buku di dalamnya untuk semua umur ya Pak, bukan untuk buku hukum aja kan? Iya. Nggak, takutnya mahasiswa kan kayak itu buku hukum tuh semuanya, aduh males gitu kan. Ada buku-buku yang lain nggak Pak? Misalnya kayak sejarah atau apa? Atau ada matematika nih? Kayaknya enggak sih. Semoga enggak ya. Jadi artinya begini, terbuka untuk umum itu kan memang artinya pengertian umum ini kan siapa saja. Iya, benar. Masyarakat dari luar sana juga boleh. Tapi kan pada umumnya di kejaksaan ini literaturnya itu terkait dengan masalah-masalah hukum. Mungkin di luar sana ada adik-adik mahasiswa atau pelajar-pelajar yang butuh bahan referensi skripsi gitu ya Pak. Yang lagi menyusun skripsi atau apapun bisa meminjam ke kita. Nah, selain perpustakaan juga kita ada juga ruang bermain anak, di mana misalnya jika ada tamu yang bawa anak, bisa anak-anaknya juga bisa biar nggak rewel. Jadi kita sediakan fasilitasnya, ruang bermain. Kemudian juga ada ruang laktasi, ibu menyusui. Artinya kan untuk ibu menyusui butuh ruang yang khusus. Nah, artinya kita sudah menyediakan juga bersama dengan misalnya ada tempat tidur bayi yang kita sediakan. Mungkin anaknya ingin ditidurkan di situ juga bisa seperti itu. Kemudian banyak lagi kita ada musola. Kita juga punya musola bagi yang beragama Islam mungkin bisa melakukan ibadah di musola. Itu ya berarti memang salah satu inovasi pembinaan itu ya salah satu bentuk kepedulian ya, bukan terhadap pegawai kejaksaan sendiri, tapi ya masyarakat yang terkait dengan kita gitu ya Pak. Iya, bagus sekali sarana bermain anak. Ada yang jaga juga Pak? Ini sarana bermain anak. Sekalian Mana tahu. Iya, sekalian promosi nih. Selain itu juga kita juga punya fasilitas olahraga.
mini apa namanya? Mini soccer. Oh iya, tiap sore ya. Tiap sore. Tapi karena bulan puasa kayaknya lagi off ya, Pak? Iya, Di Denpus, Kak. Bener. Itu yang saya lihat Pak di belakang dekat parkiran kita ada juga tuh yang disediain untuk rumah pegawai ya. Itu Iya. untuk apa pembinaan sendiri yang melaksanakan pemeliharaannya bagaimana Pak? Karena masih kosong apa gimana? Iya, jadi benar. Kita itu juga di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai memiliki rumah dinas. Ada rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri dan rumah dinas untuk para kasih maupun pegawai yang ingin tinggal di rumah itu. Iya. Artinya siapa saja boleh. Tapi ya kalau secara formal kan harus mengajukan permohonan juga kepada pimpinan. Oh, tapi persetujuannya hanya sampai ke Bapak Kajari. Oh, internal. Oh, Ya, internal Kajari. kejaksaan ya. Pimpinan artinya pimpinan di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ya, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Nah, kalau untuk bidang pembinaan, dia yang pemeliharaannya aset gedung itu. Iya. Nah, kita menjaga lah ya Pak, biar terhindar dari rusak-rusak. Nah, itu di bawah bidang pembinaan seperti itu. Keamanan sendiri Pak, keamanan juga di bawah pembinaan ya Pak? Iya benar. Nah, jadi kita juga ada keamanan dalam, tugasnya juga ada yang kita siapkan untuk menjaga selama 24 jam. Nah, jadi artinya semua baik dari segi keamanan, sarana prasarana untuk kantor itu insya Allah sudah kita. Dan perlu lagi inovasi yang paling Kejeder, apa namanya? Nah, itu podcast ini. Podcast ini. Oh, berarti ini sebenarnya podcast Intel, kolaborasi Intel dengan pembinaan ya Pak? Iya, jadi misalnya terkait dengan podcast ini kan merupakan apa ya? Ya kebutuhan kantor dan merupakan inovasi yang sangat luar biasa. Melalui podcast ini kami harapkan juga ya Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ini dapat menyampaikan informasi baik terkait dengan masalah hukum ataupun kejaksaan tersendiri kepada masyarakat luas. Jadi tujuan utamanya podcast ini saya rasa seperti itu. Oke, udah banyak banget sih inovasinya. Kami doain ya Pak, nanti bidang pembinaan ini lebih maju lagi. Lebih banyak lagi inovasinya. Dan semoga memang podcast ini ya mencapai tujuannya ya, emang jadi sarana pimpinan atau sarana kejaksaan untuk menyampaikan informasi ke halayak atau insan adiaksa dimanapun berada. Oke Pak, untuk menutup podcast ini mungkin ada lagi yang mau Bapak sampaikan atau Mbak Agi, apa nih pesan-pesannya untuk sobat insan adiaksa di luar? Silakan Bapak. Buat rekan-rekan sobat adiaksa dimanapun berada, mari persiapkan diri. Baik itu dengan cara belajar atau mengikuti diklat-diklat yang ada untuk bergabung bersama insan-insan adiaksa. Itu saja. Mbak Agi, ada tambahan? Mungkin mau memberi semangat ya, menularkan energi positif Mbak Agi. Atau pesan-pesan buat kita dua? Iya. Pesan-pesan dari aku tuh semoga ada penerimaan CPNS yang pertama. Amin. Dan adik-adik di luar sana bisa mempersiapkan diri dan jangan takut untuk mencoba. Kalau nggak bisa tahun ini, coba tahun depan dan ayo bergabung sama kami di Insan Adiaksa. Nggak cuma sarjana hukum yang bisa di kejaksaan, aku tegasin sekali lagi, sarjana lain juga bisa selagi formasinya dibuka di Kejaksaan Republik Indonesia. Mantap, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita. Oke, mungkin pesan-pesan tadi untuk menutup podcast hari ini Pak. Berhubung juga masih banyak yang mau dikerjain ya. Nanti kan Sobat Adiaksa ini nanti episode 2 akan ada Episode selanjutnya lagi, tapi nanti dengan narasumber masih rahasia, secret. Oke, untuk menutupnya kita kasih slogan dulu Pak. Slogan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai biar insan adiaksa tahu nih, karena waktu Pak kan Bapak. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Luar biasa. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai berkuah. Oke, kami akhiri podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam dulu Pak.